Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah kita melewati aktivitas kita sepanjang hari ini, sore ini kita merenung sejenak untuk mempelajari sekolah sahabat kita yang berjudul Kemauan yang telah didisiplin. Disiplin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah pelajari bagaimana Roh Allah, Roh kebenaran, memberikan kepada kita tuntunan jalan kepada kebenaran. Sehingga kita mengetahui mana itu jalan kebenaran, mana itu adalah pelanggaran. Namun demikian, kesemuanya ini bukanlah kesemuanya ini tergantung dari pilihan kita. Kita diberi suatu pilihan untuk melakukannya ataupun juga tidak melakukannya. Sayangnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kemauan kita, keinginan kita sering dilakukan oleh perasaan kita. Dan dengan perasaan kita inilah maka dapat mengatur putusan-putusan apa yang akan kita lakukan. Sering dalam kehidupan kita sehari-hari, perasaan itu sendiri tidak berhubungan dengan apa yang benar dan terbaik. Dan perasaan ini sering membohongi kita, menipu kita, dan akhirnya membuat keputusan-keputusan yang buruk. Dan keputusan-keputusan yang buruk ini adalah pilihan kita. Walaupun Roh Allah, Roh kebenaran sudah menunjukkan, menuntun kita agar kita berbuat benar. Itulah sebabnya contoh-contoh dalam Alkitab di sana dijelaskan bagaimana Hawa tidak mendisiplin kemauannya sehingga dia jatuh ke dalam dosa melalui keinginan merasakan buah pengetahuan baik dan jahat. Demikian juga Raja Daud. Raja Daud tidak mau mendisiplin kemauannya, mendisiplin keinginannya, sehingga dia jatuh ke dalam perzinahan dengan Batseba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pikiran yang ada pada kita adalah kendali dalam kehidupan kita. Jika kita abaikan pikiran kita, maka perasaanlah yang menjadi pengendali kehidupan kita. Tadi sudah disebutkan, contohnya adalah Daud dan juga Hawa. Pertanyaannya adalah, apa yang kita buat agar kita selalu menggunakan pikiran, bukan hanya perasaan, dalam mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan kita?
bukan perasaan yang mengendalikan kita, namun yaitu pikiran-pikiran yang mengendalikan kita. Kita tahu bahwa Allah memberikan kepada kita hikmat. Hikmat Allah diberikan kepada kita. Kita bisa pelajari di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Di sana hikmat Allah melalui firman-Nya memberikan kepada kita hal-hal untuk mendisiplin kemauan, keinginan kita. Itulah sebabnya untuk mendisiplin kemauan kita, keinginan kita, kita perlu lebih banyak lagi belajar akan hikmat Allah, yaitu firman Allah di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pekabaran pada pagi hari ini memberikan kepada kita agar kita menyiapkan akal budi, pikiran, kemauan yang sesuai dengan hikmat Allah. Dan kita perlu waspada, mewaspadai kehidupan kita. Apakah pikiran kita, apakah pikiran kita dikendalikan oleh perasaan kita? Ini adalah kewaspadaan kita. Dan kemudian dikatakan, letakkanlah pengharapan. Kita perlu berharap kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa yang mengendalikan pikiran dan juga perasaan kita. Kemudian dikatakan atas kasih karunia. Atas kasih karunia pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita ini berdasar kepada kasih karunia. Dan kasih karunia ini adalah berada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah dalam kehidupan kita, mari kita membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Allah, oleh Roh kebenaran, dan kemudian kita bisa membuat pilihan-pilihan yang kesemuanya ini adalah sesuai dengan hikmat Allah, firman Allah, sehingga apapun keinginan kita, kemauan kita mendapatkan, kita bisa mendisiplin kemauan kita sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak tergantung kepada perasaan kita, namun tergantung pada akal budi kita, pikiran kita yang disesuaikan dengan sabda Tuhan. Kiranya pelajaran pada pagi hari ini boleh menjadi bagian kita masing-masing. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Bapa yang di surga, terima kasih oleh karena kesempatan yang indah bagi kami untuk mempelajari sabda-Mu. Kiranya pelajaran pada hari Selasa ini boleh menguatkan kami masing-masing untuk menggantungkan kepada kami hikmat surga, firman-Mu, sehingga kami boleh mendisiplin firman-Mu, mendisiplin pikiran kami,
kemauan kami ke dalam kuasa-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan, kesemuanya ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat sore, Tuhan memberkati. Amin.